Shalom. Saya beberapa bulan yang lalu diminta Pak Herman disuruh bicara di sini. Sebetulnya yang lebih cocok adalah Pak Herman, bukan saya. Saya lebih banyak di dunia sekuler, Bapak Ibu sekalian. Tapi bagaimanapun akhirnya saya sanggupi. Karena kenapa? Karena kondisi hari-hari ini kayaknya kurang mengembirakan. Saya rasa semua setuju dengan saya. Diakui atau disadari atau tidak, semua pasti kena dampak daripada kondisi yang dialami pada hari-hari ini. Anak Tuhan atau bukan anak Tuhan. Ya, karena saya juga banyak keliling. Saya sebetulnya terakhir ini banyak sekali keliling daerah. Dan salah satunya di samping bertemu dengan masyarakat, juga saya banyak memberikan kuliah umum. Saya sudah memberikan kuliah umum dalam 3 tahun belakangan ini, praktis 2 tahun belakangan yang paling sering, ke lebih dari 100 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Mulai Muhammadiyah, pesantren di bawah NU atau IAIN ataupun perguruan tinggi negeri ataupun swasta, semua saya kunjungi. Dan memang terasa belakangan ini, khususnya setahun belakangan ini, kondisi yang dihadapi bangsa kita memang tidak menguntungkan, tidak kondusif. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mencoba memberikan perspektif. Mungkin gaya saya agak sedikit berbeda, karena saya datang dari dunia sekuler dan tentunya gereja, fellowship itu sesuatu yang menguatkan saya. Nanti sekaligus saya akan berikan kesaksian di situ. Saya akan bicara tentang kondisi daripada bangsa kita dan bagaimana kita anak-anak Tuhan menyikapi kondisi itu. Itu penting sekali. Indonesia saat ini dalam situasi yang kurang baik. Dalam arti ekonomi. Tadi telah saya sampaikan, semua tanpa kecuali anak Tuhan pun pasti kena imbasnya. Ya, mau yang mapan, mau yang tidak mapan, semuanya tanpa kecuali. Kenapa? Karena kalau boleh saya sedikit 10 menit memberikan latar belakang, kita sudah tidak punya fondasi yang solid lagi dalam tatanan ekonomi nasional. Kebetulan latar belakang saya memang di ekonomi, keuangan, dan saya banyak terlibat di pengajaran juga. Kalau kita kembali ke era tahun 70-an, Indonesia itu bisa tumbuh karena pada saat itu kita penghasil minyak. Kita pengekspor minyak. Begitu harga minyak naik, itu menjadi kekuatan ekonomi kita. Di saat itulah kita bisa tumbuh di zaman mulai awal-awal Orde Baru. Memasuki tahun 80, 90-an, di saat harga minyak kemudian jatuh, kita mampu bergeser kepada sektor industri. Ya, kemudian banyak pabrik-pabrik berdiri di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ada aturan PMA, PMDN, menciptakan banyak lapangan kerja. Dan Indonesia kebetulan pada saat itu generasi mudanya tumbuh cukup pesat. Sehingga memang seiring ya, lapangan kerjanya terciptanya besar dan generasi muda tumbuhnya yang membutuhkan lapangan kerja juga banyak. Jadi di era 80-90-an itu kekuatan ekonomi kita diwarnai dengan basis industri. Memasuki tahun 2000-an sampai dengan 2011-2012, tanpa kita sadari harga komoditas itu melambung sangat tinggi. Komoditas itu seperti misalnya batu bara, sumber daya alam ya, mineral, kemudian timah dan lain sebagainya itu mencapai harga puncak-puncaknya, sangat tinggi. Juga harga kelapa sawit, karet ya, produk-produk perkebunan itu melambung sangat tinggi. Sehingga itu menjadi kekuatan ekonomi nasional. Bahkan 65% daripada ekspor non-migas Indonesia itu dari komoditas. Jadi pada zaman pemerintahan Pak SBY sangat diuntungkan, ekonomi kita bisa tumbuh dengan baik. Tapi memasuki 2012 sampai dengan sekarang, komoditas harganya turun drastis. Karena ada perlambatan ekonomi dunia. Jadi permintaan atas komoditas itu menurun.
Dan sekarang pada tingkat yang paling rendah. Yang paling terasa adalah saudara kita yang ada di luar Pulau Jawa, karena basis mereka adalah komoditas. Di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, ya, termasuk juga NTT, NTB, dan lain-lain. Bagaimana dengan hari ini? Hari ini kalau kita perhatikan, kita bukan lagi ekspor minyak, tapi kita impor. Ya, bahkan jumlah yang kita impor makin lama makin besar. Karena pertumbuhan penduduk Indonesia ini cukup pesat. Indonesia tumbuh lebih dari 1% jumlah penduduknya setiap tahun. Artinya setiap 2 tahun kita menciptakan satu Singapura. Ya, kurang lebih ada penambahan 5-6 juta penduduk di Indonesia. Karena di Indonesia ini suka punya anak banyak. Ya, di Jawa Barat itu banyak yang punya anak 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi pertumbuhan penduduknya pesat sekali. Itulah kalau kita pernah dengar istilah namanya bonus demografi, itu artinya yaitu pertumbuhan penduduk generasi mudanya sangat luar biasa. Tapi tidak diimbangi dengan produksi minyak di dalam negeri. Sehingga akhirnya kita menjadi pengimpor minyak yang jumlahnya makin lama makin besar. Dengan dolar yang mahal, sekarang 14.300, 14.400, ini menjadi makin berat bagi keuangan negara. Kemudian di sektor industri kita sudah kurang kompetitif. Karena tidak dipersiapkan dengan matang, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita sudah bergeser sebetulnya. Jadi ekonomi tadinya berbasis industri yang produktif tentunya menjadi konsumtif. Ini akibat daripada generasi muda yang tumbuhnya pesat tidak diimbangi dengan tentunya produktivitas mereka. Mereka lebih banyak konsumsi. Sehingga tidak bisa kita pakai lagi sebagai kekuatan ekonomi kita. Untuk kembali ke sana tentunya perlu waktu, tidak bisa merubah itu sekejap. Kemudian kalau kita lihat komoditas sudah pada harga yang rendah sekali. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya tatanan ekonomi Indonesia saat ini agak rapuh. Yang dulu merupakan kekuatan kita sekarang sudah tidak ada lagi. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya kita harus mencari jalan lain. Saya 2 kali dipanggil Pak Jokowi, kemudian kita diskusi panjang lebar. Yang terakhir sampai 2,5 jam. Intinya adalah Indonesia perlu investasi secepat-cepatnya sebanyak-banyaknya untuk mengimbangi. Sebab kalau tidak kita sudah lihat sekarang banyak PHK ya. Saya rasa kita semua setuju. Saya ketemu Bupati Kabupaten Tangerang minggu lalu, dia mampir ke rumah. Sampai dengan 1 September itu sudah 14.000 PHK. Yang dapat kabar sampai dengan hari ini sudah kurang lebih 300.000 PHK yang terjadi. Jadi saya belum lagi nanti home industry yang mulai tutup. Ya, jadi kita perlu investasi sebanyak-banyaknya secepat-cepatnya. Tapi tidak begitu mudah. Karena artinya apa? Harus iklimnya kondusif, kebijakannya harus konsisten dan lain sebagainya. Dan yang juga tidak mempermudah itu adalah kondisi ekonomi luar negeri. Yang saat ini tidak sebaik dulu. Tahun 98 pernah terjadi krisis ya di Indonesia dan beberapa negara Asia, tapi negara-negara barat dan lain-lain waktu itu termasuk China bagus. Tapi sekarang hampir seluruh dunia ekonominya mulai melambat. Ya, jadi tidak mudah untuk juga menarik investasi masuk. Kemudian apalagi percepatan daripada anggaran pemerintah supaya cepat dibelanjakan. Tapi ini juga tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Kita harus tahu mayoritas daripada pembelanjaan pemerintah untuk pembangunan itu uangnya dari pajak. Dan saya seyakin-yakinnya penerimaan pajak pasti akan tidak nyampe. Karena perusahaan-perusahaan itu labanya pasti banyak turun dan bahkan banyak yang rugi. Ya kalau turun atau rugi kan jumlah pajak yang dibayar makin sedikit atau bahkan mungkin tidak bayar pajak. Jadi diperkirakan penerimaan pajak itu bisa tidak mencapai bisa 30-40%. Jadi mungkin proyeknya ada tapi uangnya tidak ada. Akibatnya apa? Akibatnya kita harus siap-siap. Ya, intinya begini, pesan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, pada pagi hari ini saya ingin berbagi dengan segala tentunya keterbatasan saya, bahwa Indonesia dan ekonomi dunia akan menghadapi situasi yang tidak mudah. Kemudian apa? Dan termasuk tentunya bagi anak-anak Tuhan, apapun profesinya,
mau pengusaha, mau profesional. Ya. Kalau perusahaan yang dia bekerja tidak berkembang, ya resikonya bisa nanti ada pengurangan tenaga kerja, atau bahkan bonusnya berkurang, atau gajinya tidak naik, padahal biaya hidup kan naik. Ya, biaya hidup jelas naik, karena Indonesia sekarang sangat tergantung dari import. Ya, bahan pokok, makanan saja juga diimport sekarang. Ya, beras kita import dan lain-lain kita import. Dengan dolar tinggi ini tentunya makin berat. Jadi yang ingin saya bagi di sini Bapak Ibu sekalian, kita nggak perlu khawatir. Itu yang ingin saya garis bawahi. Saya, kita semua di sini, ya semua teman-teman kita anak Tuhan yang lain di seluruh Indonesia atau seluruh dunia tidak perlu khawatir. Kita punya Tuhan Yesus. Itu penting. Jangan hal begini menjadi momok. Saya coba menyampaikan satu fakta dan kemungkinannya apa yang akan terjadi. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap pegang janji Tuhan. Yang ingin saya bagi di sini adalah sebagai berikut. Saya dalam banyak kesempatan selalu menyuarakan dan sharing tentang pentingnya fokus pada kualitas. Fokus pada kualitas. Kualitas bisa dibagi dalam 3 kategori. Kalau kita bicara kualitas. Jadi bagaimana kita menyikapi keadaan pada hari ini? Ya, yang saya ingin tekankan, marilah kita fokus pada kualitas. Kualitas bisa dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah kualitas vertikal. Saya tidak tahu saya pernah sampaikan di sini apa tidak, tapi dalam banyak kesempatan saya selalu memulainya dengan ini. Kualitas vertikal itu bicara kondisi spiritual kita, hubungan kita dengan Tuhan. Artinya kita harus senantiasa meningkatkan hubungan spiritual kita dengan Tuhan kita. Ini penting. Kualitas daripada hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi yang saya sebut kualitas vertikal. Spiritual quality kita. Kualitas spiritual kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Ini penting sekali. Karena dengan kita makin dekat dengan Tuhan, kita tuh pasti akan dituntun. Disadari atau tidak disadari. Karena dalam kondisi seperti saat ini, jangan sampai kita salah pilih atau salah ngambil keputusan. Mungkin di zaman yang bagus, yang enak, ekonomi lagi bagus, kita kalau ngambil keputusan gampang. Semuanya juga hasilnya pasti baik. Tapi di zaman tidak bagus, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita ngambil keputusan keliru. Paling tidak kalau secara spiritual kita dekat dengan Tuhan dan kita makin asah itu terus, banyak hal yang akan positif tentunya, kita akan dituntun, ya, pikiran kita juga jernih, ya, jalan kita tidak ngawur, ya. Kita bisa aja berhasil tapi jalannya ngawur, percuma juga kan. Saya ingin menegaskan juga pesan daripada gembala sidang kita, keselamatan itu bukan karena hanya kita percaya Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita, tapi harus juga setelah itu kita tetap taat. Minggu lalu ada pesan dari gembala sidang tentang hyper grace. Banyak pengajaran yang keliru, bahwa dengan kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, udah cukup, kita udah selamat. Kemudian kita bisa berbuat apa saja, itu keliru. Itu tidak benar. Saya rasa itu pengajaran yang sesat. Artinya apa? Konsekuensinya kita juga harus ikuti. Artinya kita juga harus taat firman. Otomatis. Itu yang memberikan kita keselamatan. Ya, jadi saya ingin mengulang dan menegaskan ini. Pada waktu ada video dari gembala sidang, waktu itu bicara tentang hyper grace. Ya, banyak pengajaran sesat bahwa kita kalau percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kemudian kita setelah itu bisa berbuat apa saja, kita mau nipu, kita mau apa saja boleh, ya, itu kita tetap diselamatkan, tidak betul. Dan ini banyak terjadi di kalangan anak muda. Anak muda itu maunya selamat, tapi mau semau gue gitu. Betul itu. Nah, ini harus hati-hati, tidak bisa. Ya, kita harus konsekuensinya tetap taat, ya, sampai akhir. Baru keselamatan itu bisa kita peroleh. Jadi, ya amin. Jadi pada kesempatan ini, yang saya ingin garis bawahi bahwa kita perlu mengasah terus hubungan yang baik kita dengan Tuhan
yang saya sebut tadi vertical quality. Jadi dengan kita memiliki spiritual relationship yang kuat, yang makin baik, banyak hal yang akan kita terima yang secara positif. Kita akan dituntun, yang kita sebut hikmat. Ya, hikmat Tuhan itu bisa mengalir dalam diri kita. Bagaimana hikmat itu bisa mengalir? Ya kalau kita makin mengasah hubungan kita dengan Tuhan, tentunya kita makin peka. Itu otomatis. Otomatis. Kemudian juga pikiran kita jernih. Ya, kita tidak pikirannya ngawur, ya, ingin berbuat yang tidak baik dan sebagainya. Ini penting sekali. Kalau kita flashback ya khotbah daripada Pak Herman, ya, gembala kita di sini menekankan hati. Ya, Tuhan melihat hati itu, kita bicara itu juga sebetulnya. Ya, semakin kita dekat secara spiritual dengan Tuhan, hati kita pasti makin jernih. Ya, kalau gembala kita menekankan pentingnya kita harus selalu taat. Jadi apapun yang disampaikan dari sisi yang berbeda-beda, kesimpulannya sama. Bahwa kita perlu tetap menjaga hubungan yang baik secara spiritual dengan Allah pencipta kita. Ini penting. Saya nanti bisa memberikan beberapa kesaksian bahwa betapa pentingnya ini. Khususnya dalam situasi seperti sekarang, jangan sampai kita ngambil keputusan yang salah. Kalau kita sudah meningkatkan kualitas vertikal kita, ya, yang pertama. Yang kedua, kita sebagai anak Tuhan, kita ini harus sering introspeksi. Yang saya sebut adalah internal quality. Jadi kualitas yang kedua itu adalah kualitas internal. Yang pertama tadi vertikal, ya bagaimana kita mempertajam terus hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah internal quality, bagaimana kita senantiasa introspeksi. Tapi biasanya orang yang hubungannya dengan Tuhan itu baik, dia biasanya rendah hati. Hatinya pasti rendah. Ya, jadi lebih bisa menerima kelemahan-kelemahannya. Secara otomatis dia akan selalu introspeksi, melihat kelemahan-kelemahan dia apa, dia perbaiki. Ini penting sekali. Ya, karena kalau saya bisa perspektifkan seperti ini, ada bagian Tuhan, ada bagian kita juga. Yang saya lihat banyak orang ingin mencapai sesuatu. Kategori sukses itu macam-macam. Saya sebagai pengusaha, ada juga sebagai ibu rumah tangga bisa dikatakan sukses. Seseorang sebagai karyawan itu bisa dikatakan sukses. Intinya bagaimana kita bisa optimal di profesi kita. Ya. Yang saya ingin tekankan di sini, seseorang yang sering introspeksi, saya yakin pasti akan lebih maksimal di dalam profesinya. Apapun itu profesinya. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai misalnya karyawan, atau sebagai profesional, ya, memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, atau apapun. Atau sebagai misalnya orang tua juga, sebagai orang tua yang maksimal. Karena dia akan melihat kelemahan-kelemahan kita, dan dia akan coba perbaiki. Ya, misalnya yang malas jadilah rajin. Kemudian orang yang tidak disiplin jadilah disiplin. Yang tinggi hati jadilah lebih rendah hati. Yang gampang menyerah lebih gigih. Ya, jangan mudah patah semangat. Ya, jadi fighting spiritnya harus tinggi. Kemudian yang apalagi mungkin suka menyederhanakan sesuatu, lebih hati-hati. Ya, intinya apa yang kurang dalam diri kita itu kita perbaiki supaya kita bisa menjadi lebih baik. Intinya bagaimana kita membangun karakter kita. Itu penting sekali. Ya, karakter building itu sangat penting. Nah, biasanya orang yang dekat dengan Tuhan itu akan rendah hati, dan secara otomatis dia akan membangun karakternya untuk menjadi lebih baik. Kemudian apalagi? Yang ketiga yang saya ingin garis bawahi adalah external quality, kualitas eksternal. Kualitas eksternal itu adalah kita harus senantiasa memberikan terbaik dalam kapasitas dan kemampuan kita. Contohnya kalau kita sebagai pimpinan, misalnya saya di organisasi, saya harus berusaha menjadi pimpinan yang memberikan terbaik bagi organisasi.
Saya misalnya atau ada ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang baik, baik yang maksimal ya kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Ya, jadi maksimal itu tentunya dalam profesinya masing-masing. Saya tidak mengukur sukses itu dari uang, ya karena destiny setiap orang itu berbeda-beda. Ya, jadi sukses tidak bisa hanya diukur dengan uang, karena profesi setiap orang itu lain-lain. Ya, bisa sebagai pengusaha, bisa sebagai mahasiswa, bisa juga sebagai masih pelajar, bisa juga sebagai ibu rumah tangga atau memiliki profesi tertentu, ya, akuntan atau dokter, ya, karyawan dan lain sebagainya. Jadi Bapak Saudara sekalian, saya yakin kalau seseorang dalam situasi apapun, termasuk ekonomi yang kurang baik ya saat ini, yang mungkin bisa memakan waktu cukup lama, kalau dia secara senantiasa mengasah hubungan spiritualnya dengan Tuhan, yang saya sebut tadi vertical quality, kemudian dia secara internal quality, dia introspeksi terus, memperbaiki dirinya, kelemahan-kelemahannya supaya lebih baik, ya, character building, ya, jadi karakter-karakter yang tidak baik dia perbaiki. Kemudian yang ketiga, dia selalu melakukan external quality yang maksimal, jadi memberikan terbaik, melakukan terbaik dalam setiap fungsi atau tugasnya, dalam kapasitas yang bersangkutan. Saya seyakin-yakinnya berkat Tuhan akan mengalir kepada yang bersangkutan. Berkat Tuhan akan mengalir kepada yang bersangkutan. Cuma masalahnya berkatnya itu artinya apa yang dia mau itu bisa tercapai apa tidak. Nah, itu yang sulit. Karena kata kriteria bahwa berkatnya sampai sejauh mana itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini bahwa dia pasti akan lebih baik daripada seandainya dia tidak melakukan itu. Kalau kita lihat ke 1 Korintus pasal 2 ayat 9, mungkin Pak Herman bisa bantu saya untuk membaca. 1 Korintus 2 ayat 9. Ayat ini adalah ayat yang real. Ya, jadi apa yang tidak dilihat oleh mata dan sebagainya itu bisa ditambahkan kepada kita. Atau Pak Suparman. Pak Herman ya, Pak Herman. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, amin, saudara-saudara. Jadi di sini ya, ini bukan wacana, ini real. Tapi harus ada bagian harus kita lakukan juga. Artinya apa? Kalau kita lakukan tiga-tiganya tadi, ya vertical quality, internal quality, external quality, saya yakin ini bisa terjadi. Cuma skalanya seperti apa, sejauh apa, kita tidak tahu. Dan kapan terjadinya kita juga tidak tahu. Ya, jadi karena kita percaya waktunya itu waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kita tidak bisa mendikte bahwa kita maunya sekarang. Tuhan tidak bisa kita dikte. Ya. Nah, jadi kesimpulan di sini adalah kalau kita sudah melakukan ketiga-tiganya, misalnya hasilnya baik, kita perlu bersyukur kan? Iya. Kalau hasilnya tidak baik, kita bersyukur apa tidak? Bersyukur juga. Nah, masalahnya banyak anak Tuhan itu kalau hasilnya nggak baik, dia nggak bersyukur atau mungkin bahkan marah-marah. Banyak orang tanya sama saya, kalau ditanya saya sibuk sekali. Karena saya mengendalikan sangat banyak. Jadi mengendalikan bisnis, mengendalikan politik, lain-lain juga sangat banyak. Praktis saya kerja bisa 16-18 jam satu hari. Ya, saya tidur itu mungkin jam 12, jam setengah 5, jam 5 udah bangun, udah kerja lagi. Tiap hari seperti itu dan sudah bertahun-tahun saya seperti itu. Dan saya mencoba untuk kerja itu, saya mengerjakan sesuatu apapun lah, ya bisnis atau bukan bisnis, itu decisive ya, cepat dan efektif ya. Intinya dalam waktu cepat saya bisa ngambil keputusan supaya semuanya jalan dengan maksimal. Itu saya lakukan dan banyak yang tanya,
Kenapa nggak stres? Saya bilang, saya kalau capek, iya pasti. Namanya manusia pasti secara fisik capek. Tapi mentally saya tidak pernah capek. Spiritually saya tidak pernah capek. Karena kenapa? Pegangan saya adalah ini. Ketika saya selalu berusaha mencari hikmat Tuhan dalam saya ngambil keputusan. Ketika saya sudah mencoba introspeksi dan melakukan terbaik yang saya bisa lakukan, apapun hasilnya saya syukuri. Ini penting. Hasilnya bagus, saya syukuri. Hasilnya tidak bagus, saya syukuri. Karena saya saya percaya bahwa Tuhan punya rencana lain. Saya pernah jual aset. Ya, kebetulan saya pengusaha, saya tidak mau, bukan menonjolkan. 6 tahun yang lalu, orang lihat kan karir saya seakan-akan sangat bagus. Saya ada up and down-nya juga. Saya 6 tahun yang lalu pernah jual satu aset, saya rugi sampai nolnya itu 12. Banyak sekali kan, kalau nolnya 12. Kalkulator aja ada yang nggak sampai 12 nolnya. Tapi apakah kemudian saya stres terus saya komplain, Tuhan kenapa? Enggak juga. Ya sudah, kalau memang jalannya harus begitu. Ya sudah, karena kenapa? Saya sudah mencoba yang terbaik, ya. Kemudian saya coba berikan yang terbaik, tapi tetap saja seperti itu hasilnya. Ya saya terima, saya syukuri, semua berjalan normal. Tapi akhirnya Tuhan kembalikan itu lebih-lebih lagi daripada yang pernah hilang 6 tahun yang lalu. Saya rasa ini sikap hidup yang perlu kita ambil. Sikap hidup yang perlu kita ambil. Saya ingin kita keluar dari sini, saya bisa membangun semangat dari semua jemaat di sini. Kita akan menghadapi real life. Mungkin saya bisa memberikan sedikit testimoni. Banyak orang tidak tahu latar belakang mungkin orang tua saya dan sebagainya. Ayah saya itu dari keluarga yang sangat miskin. Makanya saya selalu katakan, kalau saya memberikan kuliah umum kepada anak-anak muda, atau dalam kesempatan saya memberikan ceramah, jangan masa lalu itu menjadi hambatan bagi kita maju ke depan. Tidak relevan. Kalau kita pegang pada janji Tuhan, masa lalu itu tidak relevan. Percayalah itu. Ayah saya itu dari keluarga miskin. Lahir di Trenggalek, Jawa Timur, anak ketiga dari 3 bersaudara, semuanya laki-laki. Lahirnya tahun 1931, tahun 1940, kakek saya atau ayah saya meninggal waktu kelas 3 SD, sehingga harus drop out. Drop out. Enggak sekolah. Jadi ayah saya itu cuma sampai kelas 3 SD. Sangat miskin, ya. Nenek saya itu jualan di pasar, ya. Bayangkan kalau pasar di Trenggalek itu salah satu kabupaten yang paling miskin di Jawa Timur. Terus kemudian ayah saya coba untuk mencari tambahan penghasilan, pernah jualan koran waktu masih remaja untuk supaya dapat uang. Akhirnya uang itu, tapi dia gigih. Nah, nenek saya itu taat firman. Nenek saya taat firman. Dia gigih, uangnya ditabung. Uangnya ditabung. Ditabung untuk kursus. Akhirnya dia kursus Bonabon B. Zaman dulu ada Bonabon B itu kursus akuntansi. Sampai akhirnya dia lulus. Ya, lulus akhirnya kerja sama orang, pindah ke Bojonegoro. Pindah ke Bojonegoro itu daerah Jawa Timur juga. Di sana dia mulai karirnya dikembangkan sampai akhirnya dia mulai usaha kecil-kecilan. Ketemu ibu saya dari Tuban, dekat Bojonegoro situ mereka menikah. Ya, di saat mereka betul-betul saling mencintai. Ibu saya dari keluarga yang lumayan mapan, yaitu orang tuanya punya toko emas, tapi ayah saya kan berangkatnya betul-betul dari bawah. Tapi mereka akhirnya mau menikah, mereka berkeluarga, ya, dan mereka mandiri. Dan menapaknya dari bawah sekali. Ya, jadi sampai dengan punya anak 3 itu masih naik sepeda. Ini true story. Ya, saya ingin membagi untuk membagikan semangat. Masa lalu tidak relevan. Masih naik sepeda. Ya, saya anak ke-6 dari 6 bersaudara. Di saat saya lahir mungkin sudah
jauh lebih enak. Tapi sampai umur 7 tahun ibu saya itu masih nerima jahitan. Jadi dulu bapak sama ibu saya ini sama-sama kerja. Papa mama saya masih sama-sama kerja. Ibu saya mulai ngelepas tidak nerima jahitan itu saya usia sekitar 7 tahun waktu saya SD kelas 2. Tapi Bapak Ibu sekalian, ibu saya itu pendoa. Pendoa yang sangat taat. Sampai hari ini beliau sangat taat. Suka puasa, ya, suka berdoa, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya lihat hasilnya itu banyak terjadi di anak-anaknya. Ya, akhirnya ayah saya karirnya juga meningkat, bisa nyekolahkan anak-anaknya. Saya kebetulan juga bisa sekolahkan di luar negeri. Saya lulus S2, kemudian saya bangun MNC Group sampai hari ini bisa berkembang lebih dari 30.000 karyawan. Cuma yang ingin saya garis bawahi di sini, pesan kepada orang tua khususnya, apa yang kita tanam, kalau itu kita tanam kebaikan, ya kita banyak doa, pujian, penyembahan, membantu orang. Ya dulu ayah ibu saya sering membantu orang, sering sekali membantu orang, nggak hitungan kalau membantu. Ya kadang-kadang mereka kurang pun mereka bisa bantu orang. Ya, itu buahnya itu bisa terjadi pada diri mereka atau mungkin pada turunannya. Ya, jadi kesimpulannya apa? Di sini masa lalu itu tidak relevan. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah bagi orang tua di sini jadilah orang tua yang baik, yang betul-betul taat firman, ya, supaya turunan kita pada akhirnya juga diberkati. Amin. Amin. Baik, jadi kurang lebih seperti itu yang ingin saya bagikan, ya, karena menghadapi situasi sekarang tentunya tidak mudah. Saya banyak diskusi sama banyak orang, ada yang ngomong, ada yang tidak ngomong, ya. Hadapilah semuanya, apapun profesi kita. Ya, jangan kita takut, maju terus, ya, tapi maju bukan dengan kemampuan kita sendiri, banyak minta hikmat Tuhan, ya, tingkatkan vertical quality kita dengan Tuhan, tingkatkan spiritual relationship kita dengan Tuhan, supaya kita betul dituntun, kita diberikan kekuatan, ya, kita diberikan hikmat. Nah, ini juga satu kesaksian yang ingin saya sampaikan. Di rumah saya itu setiap hari Sabtu, kecuali Sabtu pertama setiap bulan, selalu ada fellowship. Dan saya selalu mencoba tidak mau absen. Sudah berjalan 8 tahun. Ya. Kenapa? Saya perlu pengimbang. Saya terlalu banyak terlibat di sekuler. Kalau saya nggak di brainwash pikiran saya dengan tentunya firman Tuhan yang membangkitkan iman saya dan sebagainya, belum tentu saya kuat. Jadi fellowship yang saya selenggarakan di rumah itu bukan rutinitas. Saya bisa pastikan itu. Memang itu kebutuhan. Ya, jadi dari semua yang saya ceritakan ini ya Bapak Saudara sekalian, banyak orang ingin mencapai sesuatu tapi dia tidak mau ikut prosesnya. Yang saya ceritakan barusan ini kan proses. Saya banyak yang kami lakukan. Saya dengan istri saya dan anak-anak sejak kami keluar pertama kali ke Israel tahun 2000, kami melakukan fellowship keluarga, doa sama anak-anak. Karena bagaimanapun ini kewajiban kita bagaimana membangun juga keimanan anak-anak kita ini secara baik. Karena mereka banyak bergaul di dunia sekuler juga yang pengaruhnya bisa mulai dari A sampai Z. Jadi kami itu sudah 15 tahun doa keluarga. Setiap hari Minggu. Ya, yang kami lakukan kurang lebih 1 jam. Setiap hari Minggu sebelum makan malam atau setelah makan malam kami biasanya doa keluarga. Meskipun ada yang di luar negeri kami pakai speakerphone. Supaya apa? Karena hubungan keluarga itu bukan masalah kuantitas, tapi kualitas. Nah, jadi saya sengaja ceritakan hal seperti begini, bahwa proses itu penting. Proses yang benar itu penting. Kalau di sekuler saya bicara sama misalnya mahasiswa dan sebagainya, banyak yang bilang, Pak nanti saya mau jadi seperti Bapak, saya mau seperti ini, saya mau seperti itu. Ya.
tapi maunya instan. Yang ingin saya tegaskan sekali lagi, setiap hal yang kita capai pasti ada prosesnya. Dan kalau kita mau mencapai itu, kita harus konsekuen untuk mau mengikuti prosesnya. Kita sakit, kita mau sembuh, ya kita harus doa, kita minta Tuhan berikan mukjizat. Tapi kita juga harus minum obat. Karena Tuhan itu bekerja melalui berbagai cara. Tuhan itu bisa bekerja melalui diri kita, saya rasa pernah dikhotbahkan juga. Tuhan itu bisa bekerja melalui orang lain, melalui musuh kita, atau melalui Tuhan secara langsung dengan memberikan mukjizat. Ya, waktu ada khotbah kan bicara 4 bagaimana Tuhan bekerja. Terus kalau orang misalnya sakit, tapi dia merasa nggak sakit, ditantang malah, ya kan, terus makan seenaknya dan sebagainya, ya tambah sakit. Jadi artinya apa? Kalau kita ingin sembuh ya kita harus ikut prosesnya. Bagaimana caranya supaya kita bisa sembuh? Kita coba mungkin 4-4-nya. Ya, bagaimana Tuhan memberikan mukjizat, bagaimana juga dokter, ya Tuhan bisa lewat melalui dokter dengan obatnya supaya kita sembuh. Terus juga kita jaga makan kita melalui diri kita langsung, kita makan yang benar juga. Ya, jadi ini harus kita lalui. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, apapun profesi kita, karena di sini pasti macam-macam dengan segala permasalahan, dan saya yakin masalah kita juga banyak. Saya pun dengan menghadapi ekonomi seperti sekarang, saya banyak berdoa. Apa yang harus saya lakukan? Jangan sampai ngambil keputusan keliru. Karena rencana yang mungkin sudah dicanangkan setahun yang lalu, sekarang sudah tidak relevan. Kalau ini sampai 4 tahun bagaimana? Coba. Kalau cuma sampai setengah tahun nggak ada masalah. Kalau berjalan sampai 2 tahun bagaimana? 3 tahun bagaimana? Tidak ada yang tahu. Jadi supaya jalan kita tidak keliru ya, kita perlu hikmat Tuhan. Ini salah. Kalau hikmat Tuhan kita yakini adalah seperti ini atau tertentu, ya kita harus ikuti. Ya jadi kurang lebih seperti itu. Bahwa kalau kita ingin mencapai sesuatu, kita harus mau ikut prosesnya. Ya, kita sebagai ibu rumah tangga, misalnya istri saya sebagai rumah tangga, sama saja. Kalau ingin sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri yang baik, ya ikuti prosesnya untuk menjadi istri yang baik. Menjadi ibu yang baik, ikuti prosesnya menjadi ibu yang baik. Saya juga sebagai ayah, jadilah saya ayah yang baik. Ya, sebagai suami, jadilah suami yang baik. Kita punya profesi dokter, bukan asal sebagai dokter, tapi jadilah profesi dokter yang baik. Dengan menerapkan 3 unsur tadi. Vertical quality, internal quality, dan juga external quality. Kesaksian satu lagi sebelum saya tutup. Saya secara sekolah, saya tidak tahu pernah saya saksikan atau tidak. Waktu SMA kelas 3, saya pernah diskors 6 bulan. Tepatnya bulan Oktober tahun 1983. Saya terlibat tawuran dulu. Karena saya belain istri saya, dulu pacar saya. Karena digoda, kami sekolahnya lain, ya biasa anak-anak muda kan panas ya. Saya datangin sekolahnya dia, akhirnya terlibatlah tawuran antar sekolah. Akhirnya saya diskors 6 bulan. Dan ya sudah, tidak boleh ikut ujian. Dan yang akhirnya membuat saya mau sekolah lagi. Jadi saya dulu malas. Saya pemalas dulu. Malasnya luar biasa. Jadi saya nganggur. Setiap pagi ibu saya itu datengin saya ke kamar saya. Kalau manggil saya nak, ya karena kami dari daerah. Nak, kamu itu, singkatnya begini. Kamu itu, ayahmu itu dengan segala kekurangannya waktu muda, dia berjuang sedemikian rupa supaya dia bisa berhasil. Kamu dengan segala kelebihannya, kok kamu sia-siakan? Itu saya dinasihati terus. Terus dia sering ke gereja sendiri, doa di gereja, terus banyak ya memberi juga, membantu orang-orang yang berkekurangan, ya, puasa, dia lakukan betul-betul. Itulah kenapa saya sama ibu saya itu hubungannya agak khusus, ya karena ada sejarah.
tahu-tahu bagaimana ya sedemikian rupa saya akhirnya berubah. Ya udah saya mau sekolah lagi. Saya sekolah lagi dan di situ turning point. Saya jadi rajin. Saya punya komitmen, oke, saya kalau memang sekolah saya harus sekolah yang baik. Akhirnya saya ikut ujian namanya ujian persamaan. Jadi zaman dulu itu kalau anak drop out, kalau mau dapat ijazah yang menyelenggarakan PDK, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bukan dari sekolah saya St. Louis di Surabaya. Jadi ijazah SMA saya itu dari PDK. Karena saya insaf, saya kemudian janji untuk berubah. Dari malas sekali saya jadi rajin. Dari tidak disiplin saya jadi sangat disiplin. Sangat disiplin saya. Ya, saya berangkat ke Kanada, saya sekolah tahun 84. Waktu itu kita masih pacaran sama istri saya yang sekarang. Tahun 86 nyusul, akhirnya kami menikah, nyusul ke Kanada. Ya. Dan karena komitmen itu, akhirnya ya puji Tuhan, saya salah satu lulusan terbaik, saya dapat beasiswa. Saya ngajar juga tingkat 1, tingkat 2. Dan tahun 88 karena istri saya dulu cukup dalam Tuhan, dia dulu dalam Tuhan lah. Ya, yang ngajak saya gereja juga istri saya, akhir 88 saya di Kanada dibaptis. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidup ini proses. Banyak orang lihat saya di ujung. Prosesnya mereka tidak lihat. Kemudian tahun 2000 pertama kali kami ke Israel dan sudah 9 kali kami ke Israel. Proses apa lagi? Saya sedang membangun partai politik. Tadi saya katakan, kita ingin mencapai sesuatu, kita harus konsekuen mengikut prosesnya. Saya ini sudah keliling seluruh Indonesia gara-gara itu. Itu adalah konsekuensi daripada proses yang saya harus lalui. Saya sudah buka kantor kepengurusan lebih dari 7.000. Bayangkan, target kita bulan Oktober seluruh kecamatan di Indonesia yang jumlah 8.000 sudah ada pengurusnya. Itu kan tidak sekejap sekonyong-konyong bisa terjadi. Harus ada harga yang harus kita bayar. Harus mau ikut prosesnya. Makanya saya sering keliling. Target tahun depan seluruh desa dan kelurahan harus ada pengurusnya, artinya 80.000. Target tahun 2017 sampai RW, artinya 200.000. Orang bilang, kamu ambisius. Enggak. Karena kalau kita mau betul-betul berkembang, kita harus dekat dengan konstituen yang kita layani. Tidak boleh terlalu lebar. Dan itu konsekuensi. Jadi artinya apa? Kalau ya tentunya mudah-mudahan Tuhan memberikan kekuatan untuk bisa mencapai itu. Kalau itu sampai terjadi, orang nanti lihat ujungnya. Orang tidak lihat prosesnya, betapa banyak pengorbanan yang dilakukan. Capeknya luar biasa. Dan harus keliling dari Sabang sampai Merauke. Ke daerah-daerah kecil dan sebagainya seperti NTT udah biasa saya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya harapkan ini bisa jadi sesuatu yang baik untuk iman kita dan juga iman saya juga. Bahwa dalam kondisi apapun yang kita hadapi hari ini, yang ingin saya tekankan, baik ini bisa sebentar atau lama, jangan takut. Jangan takut, tapi jangan takut itu bukan di mulut, dalam tindakan kita. Pegang janji Tuhan, banyak minta hikmat, supaya Tuhan beri tuntunan, supaya pikiran kita juga jernih. Ya, banyak introspeksi, dan berbuatlah, melangkahlah. Ya, yang external quality ini kan kita melangkah. Jangan cuma diam aja. Kita sebagai anak Tuhan, di firman Tuhan tegas jelas mengatakan kita harus rajin juga. Kita diberikan talenta, kita diberikan macam-macam oleh Tuhan dan sebagainya. Sebetulnya semua itu punya kesempatan yang sama. Cuma Tuhan itu akan memberikan lebih kepada anak Tuhan yang dia yakini, yang punya kapasitas dan mau bertanggung jawab. Itu pasti. Yang mau berkorban. Jadi kita harus berbuat. Kalau kita sudah asah vertical quality kita sudah introspeksi karakter building kita, personality kita perbaiki,
Tugas kita berikutnya adalah berikan terbaik. Kita harus berbuat. Apapun profesi kita ibu rumah tangga, kita misalnya karyawan, kita pengusaha, kita juga mungkin dokter atau akuntan atau pilot atau apa. Saya bisa pastikan hidup kita pasti lebih baik. Lebih baiknya seperti apa? Kita tidak tahu. Itu rahasia Tuhan. Waktunya kapan? Kita juga tidak tahu. Memang hidup seperti itu. Enggak bisa kita dikte. Ini penting sekali supaya jangan ada kekecewaan. Kalau kita berhasil, kita bersyukur. Tidak berhasil, ya bersyukur. Karena waktunya mungkin belum. Tuhan ingin waktunya pada saat yang berbeda. Atau jalannya lewat lain. Yang penting melangkah terus. Ya jangan gentar menghadapi situasi seperti sekarang. Karena saya lihat banyak yang stres. Kemarin ada pesta perkawinan, ngobrol-ngobrol banyak yang stres. Wah gimana ini, gini gitu. Ya udah lewati saja, jalani saja. Yang penting jangan mengandalkan kekuatan kita. Itu penting. Dan tidak mudah. Banyak orang ego, kekuatan dirinya yang dia pergunakan. Itulah biasanya mulai awal daripada salah jalan. Ya baik Bapak Ibu sekalian, saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penguat bagi kita semua. Kelihatannya sederhana tapi penting. Saya juga banyak sekali yang saya urusi. Dan saya harus putuskan. Banyak sekali. Dan dari skala kecil, skala besar, yang berisiko atau tidak berisiko. Tapi ya semua saya lalui dengan tanpa gentar, tanpa khawatir. Karena selalu berpegangan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya harap kita semua juga demikian. Ya sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.